Selamat datang kembali di channel Ini Kisah. Tidak terasa, channel ini sudah mencapai lebih dari 7.000 subscriber. Terima kasih atas dukungan dan masukan dari kalian yang sangat membantu. Dan mohon maaf jika uploadnya sedikit lama karena for your information, lagi ngerjain skripsi juga. Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya biar makin berkembang. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan TikTok Ini Kisah untuk info menarik lainnya. Dalam teks kuno Tiongkok, negeri Korea dijuluki sebagai sungai dan pegunungan yang disulam di atas sutra. Sutra yang dimaksud adalah jalur sutra. Selama berabad-abad, Korea menjalin hubungan dengan Tiongkok dalam berbagai bidang. Korea dikenal di dunia barat melalui pedagang-pedagang Arab yang pergi ke Tiongkok melalui jalur sutra. Para pedagang Arab pada tahun 845 sebelum Masehi menuliskan di dekat Tiongkok ada negeri yang berlimpah emas bernama Silla yang memukau mereka. Silla ini adalah kerajaan. Nama asli negara Korea adalah Daehanmingguk dengan luas wilayah 98.400 km persegi. Sejarah awal Korea berkisar di kerajaan kuno Joseon yang muncul sekitar 2.300 tahun sebelum Masehi. Pada sekitar abad kedua sebelum Masehi, bangsa Cina mendirikan koloni di daerah kerajaan tersebut. Namun, 5 abad kemudian bangsa Korea mengusir mereka untuk keluar. Kerajaan Gojoseon adalah kerajaan pertama yang ada di Korea yang didirikan pada tahun 2333 sebelum Masehi, sesuai yang tercantum dalam catatan teks-teks kuno Korea dan Samguk-yusa pada abad pertengahan. Samguk-yusa adalah catatan mengenai legenda, cerita rakyat, dan sejarah dari 3 kerajaan Korea, yaitu Goguryeo, Bakchi, dan Silla. Di dalam catatan tersebut juga menyebutkan pendiri Gojoseon adalah Dengun sebagai putra Hweenin yang merupakan tokoh mitologi Korea yang diyakini diturunkan dari surga. Secara geografis, kerajaan Gojoseon sebenarnya berada di Liaoning. Kemudian di tahun 400 sebelum Masehi, mereka pindah ke Pyongyang yang saat ini menjadi pusat ibu kota Korea Utara. Selanjutnya, pada sekitar abad pertama Masehi, muncul 3 kerajaan di sekitar semenanjung Korea, yaitu Goguryeo, Baekje, dan Silla. Kerajaan Goguryeo aktif mengembangkan diri agar dapat menjadi sebuah benteng yang dapat mempertahankan diri dari agresi yang dilakukan oleh suku-suku di bagian utara dan benua Cina. Sementara itu, kerajaan Baekje dan Silla juga terus-menerus mengembangkan kekuatan yang dimilikinya, sehingga dengan adanya usaha-usaha tersebut, konfrontasi antara 3 kerajaan tersebut mulai muncul. Dalam perkembangannya, kerajaan Silla muncul sebagai pemenang konfrontasi itu dan berhasil mempersatukan ketiga kerajaan di wilayah semenanjung Korea. Keberhasilan kerajaan Silla ini merupakan langkah unifikasi bangsa Korea untuk pertama kalinya. Kerajaan Goguryeo. Di antara kerajaan lain, dalam periode 3 kerajaan, Goguryeo menjadi yang paling besar dari segi wilayah kekuasaannya. Asal-usul kerajaan Goguryeo dimulai pada tahun 37 sebelum Masehi yang didirikan oleh Chomong, seorang penganut Buddhisme pada masa pemerintahan Raja Sosurim. Masa kejayaan kerajaan Goguryeo terjadi saat masa pemerintahan Raja Gwongaeto di abad ke-5. Pada pemerintahan anaknya Raja Jengsu, Goguryeo juga masih di puncak keemasan karena berhasil memperluas wilayah hingga Mongolia dan Manchuria. Bahkan Goguryeo juga berhasil menguasai dan merebut Seoul dari kerajaan Baekje. Sampai akhirnya Baekje dan Silla tunduk terhadap Goguryeo atas kerjasama dari Gwongaeto dan Jengsu. Kerajaan Goguryeo aktif mengembangkan diri agar dapat menjadi sebuah benteng yang dapat mempertahankan diri dari agresi yang dilakukan oleh suku-suku di bagian utara dan benua Cina. Sayangnya, meskipun mulanya Goguryeo berhasil menangkis berkali-kali serangan dari Cina, tapi akhirnya runtuh juga. Serangan gabungan dinasti Tang dan Silla pada tahun 668 berhasil membuat Goguryeo berakhir. Kerajaan Bakji berlokasi di lembah Sungai Han yang didirikan sejak tahun 18 sebelum Masehi oleh Unjo. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad keempat karena berhasil menguasai wilayah semenanjung Korea bagian barat dan semua negara bagian Konfederasi Mahan. Kehidupan budaya masyarakat zaman kerajaan Bakji ternyata mampu membawa perkembangan kebudayaan ke Jepang melalui penyebaran agama Buddha, pengenalan karakter Tionghoa, upacara pemakaman hingga pembuatan keramik serta barang dari besi. Akhir dari kerajaan Bakji terjadi di tahun 660 yang ditundukkan oleh Silla dan dinasti Tang. Runtuhnya kerajaan Bakji membuat sebagian besar anggota kerajaan terpaksa harus melarikan diri ke Jepang. Kerajaan Silla
Berdiri sejak tahun 57 Masehi, Kerajaan Silla tumbuh sangat kuat karena berhasil menguasai berbagai wilayah kecil dan daerah lembah Sungai Han. Menginjak abad kedua, Kerajaan Silla semakin tumbuh pesat, hingga membuat kerajaan ini sering terlibat perang dengan kerajaan lain seperti Goguryeo, Bakji, dan Jepang. Dalam periode perang tersebut, Kerajaan Silla berhasil menundukkan Bakji di bawah kepemimpinan Raja Muyol karena dibantu oleh pasukan dinasti Tang. Kerajaan Goguryeo pun jatuh di tangan Silla pada tahun 667 akibat serangan bertubi-tubi Raja Muyol. Dinasti Goryeo memulai babak baru dengan berdirinya dua dinasti. Yang pertama yaitu dinasti Goryeo. Memasuki periode dinasti Goryeo yang dimulai sejak tahun 918 dan berakhir pada tahun 1392. Dinasti Goryeo juga bisa dikatakan sebagai pengganti dari Kerajaan Silla karena mereka menguasai wilayah semenanjung Korea. Namun pada tahun 1231, Goryeo mendapatkan serangan dari bangsa Mongol dan harus bertikai selama 25 tahun. Goryeo akhirnya menyerah dan menandatangani perjanjian damai dengan para bangsa Mongol untuk menghentikan peperangan yang dapat mengancam keberlangsungan kerajaan Korea ini. Setelah 8 tahun berada dalam bayang-bayang bangsa Mongol, Raja Gongmin memilih untuk memberontak ke kekuasaan Mongol di tahun 1340-an. Sayangnya, Goryeo tidak bisa bertahan karena turut mendapatkan serangan dari para bajak laut Jepang. Tepat di tahun 1392, dinasti Goryeo berakhir akibat adanya pemberontakan dari Jenderal Yi Seong-ge. Dinasti Joseon atau Joseon. Nama Korea Joseon berasal dari nama Cina Chao Shen yang merupakan kombinasi dari dua kata Chao yang berarti fajar dan Shen yang artinya tenang atau segar. Oleh karena itu, sering dirujuk ke Korea sebagai negeri pagi yang tenang. Dinasti Joseon didirikan untuk menggantikan dinasti Goryeo yang telah runtuh di tahun 1392. Pada masa dinasti Joseon, kerajaan Korea memiliki sistem perekonomian yang cukup stabil dan damai di bawah pemerintahan Raja Sejong yang agung. Hal itu dikarenakan pada masa ini menerapkan sistem kemasyarakatan yang cukup ketat, termasuk adanya sistem kasta. Bahkan pada masa ini masyarakatnya juga telah menjunjung tinggi bahasa resmi Korea atau yang disebut Hanguk. Kemunduran dinasti Joseon terjadi pada tahun 1592 sampai 1598 saat adanya invasi Jepang ke Korea yang membuat banyak rakyat menderita luka berat dan perekonomian pun melemah. Korea Utara dan Korea Selatan. Memasuki era modern, Korea menutup diri dari pergaulan dunia menjadi negara pertapa. Pada tahun 1800-an, Rusia, Jepang, dan Cina bersaing untuk menguasai Korea. Setelah Perang Rusia pada tahun 1904 sampai 1905, Jepang bergerak ke semenanjung Korea dan mendudukinya. Pada tahun 1945, di akhir Perang Dunia Kedua, tentara Uni Soviet menduduki bagian utara Korea, sedangkan tentara Amerika di bagian selatan. Setelah membuat suatu perjanjian, Korea dibagi sejajar dengan garis lintang 38 derajat. Pada bagian selatan berdiri Republik Korea, sedangkan di daerah utara didirikan Republik Demokratik Rakyat Komunis. Pada tanggal 25 Juni 1950, tentara Korea Utara menyerang Korea Selatan dalam upaya menyatukan Korea di bawah kekuasaan komunis. Di sini Korea Utara menggunakan persenjataan yang disediakan oleh Uni Soviet, sehingga menang atas Korea Selatan. Namun, atas bantuan PBB, Korea Selatan diselamatkan atas kekalahan, dan pertempuran pun diakhiri dengan gencatan senjata pada bulan Juli 1953. Sejak saat itu, berbagai perundingan yang dilakukan untuk menyatukan Korea selalu gagal. Bayangkan, jika PBB tidak campur tangan pada peristiwa itu, apa kabar drakor dan demam K-pop ya? Bidang agama dan kepercayaan. Tradisi Konfusianisme mendominasi kepercayaan dan pemikiran bangsa Korea, bersama Buddhisme, Taoisme, dan Shamanisme. Agama Buddha menjadi agama resmi 3 kerajaan pada tahun 57 sebelum Masehi sampai 935 Masehi, dan dinasti Goryeo pada tahun 935 sampai 1392. Paham Konfusianisme mencapai masa keemasan pada zaman dinasti Joseon pada tahun 1392 sampai 1910. Agama Kristen dibawa oleh misionaris Eropa menjelang akhir periode Joseon pada abad ke-20 meningkat pesat. Agama Islam yang baru diperkenalkan di Korea sejak Perang Korea oleh tentara Turki memiliki sedikit pengikut di Korea. Pada tahun 2005, kurang lebih ada 50.000 jiwa yang memeluk agama Islam. Walaupun demikian, sebanyak 46% populasi Korea Selatan mengaku tidak mengikuti suatu kepercayaan tertentu. Sedangkan di Korea Utara, kebebasan beragama mendapat tekanan.
Masyarakat tradisional Korea memilih tempat tinggal berdasarkan geomansi yang orang Korea yakini bahwa beberapa bentuk topografi suatu tempat memiliki energi baik dan buruk yang harus diseimbangkan. Rumah menurut kepercayaan mereka harus dibangun berlawanan dengan gunung dan menghadap ke selatan untuk menerima sebanyak mungkin cahaya matahari. Salah satu bukti awal yang menunjukkan kemajuan bidang iptek bangsa Korea adalah Cheomseongdae, yang merupakan bangunan observatorium pengamat langit yang dibangun pada tahun 634 Masehi atau pada masa Kerajaan Silla. Sejak dahulu, ilmu pengetahuan dan teknologi Korea sudah dipengaruhi Tiongkok yang lebih maju. Korea mengimpor sistem atau cara bertani padi, geomansi, astronomi, feng shui, arsitektur, serta kesenian dari dinasti-dinasti Tiongkok. Dalam perkembangannya menghasilkan karya-karya unik khas Korea seperti alat cetak blok kayu pertama di dunia, Jikji, Tripitaka Koreana, kertas, keramik seladon, jam matahari, alat pengukur hujan, jam air, abjad Hangul, kapal perang, dan sebagainya. Yi Sun-shin. Kurang lengkap rasanya kalau kita tidak membahas Laksamana Yi Sun-shin yang banyak diketahui sebagai salah satu hero di game Mobile Legends. Laksamana Korea Yi Sun-shin adalah tokoh utama dalam sejarah Korea berkat inovasi teknologi dan strateginya memicu revolusi dalam Perang Laut Asia. Pada akhir abad ke-16, tepatnya pada tahun 1592 sampai 1598, pasukan Kekaisaran Jepang di bawah kepemimpinan Toyotomi Hideyoshi melakukan penyerangan melalui laut kepada Kerajaan Joseon. Sehingga dua peradaban besar Asia Timur tersebut berperang selama 6 tahun lamanya. Berkat karirnya yang berprestasi, Kerajaan Joseon mengangkat Yi Sun-shin menjadi laksamana untuk memimpin armada kerajaan melindungi semenanjung Korea dari pasukan tentara Kekaisaran Jepang. Yi Sun-shin dinilai oleh banyak sejarawan berhasil dalam menghalau kapal-kapal Jepang. Bahkan, ia tercatat berhasil memenangkan pertempuran dengan 13 kapal melawan 300 kapal tentara Jepang di pertempuran Mayungyang. Ia tercatat memimpin 6 pertempuran dari Perang Imjin melawan Kekaisaran Jepang. Salah satu faktor keberhasilan beliau adalah berkat teknologi berupa kapal yang dirancang seperti kura-kura. Kapal ini disebut dengan Jubukseon yang dilindungi dengan lapisan pelindung seperti tempurung kura-kura untuk menghalau peluru meriam kapal Jepang. Kapal ini dinilai lebih besar dan kuat dibandingkan kapal-kapal Jepang. Kapal ini juga dilengkapi dengan meriam yang diposisikan secara strategis serta dihiasi oleh kepala naga di bagian hulu kapal untuk memberikan intimidasi kepada lawan. Peninggalan-peninggalan Korea kuno. Yang pertama, kuil Shinheongsa. Kuil ini merupakan kuil Buddha Zen, terletak di Gunung Seorak, tepatnya di Taman Nasional Seoraksan yang dibangun pada abad ke-7. Di kuil tersebut terdapat patung Buddha yang terbuat dari perunggu, setinggi 14,6 meter. Kuil Shinheongsa pernah terbakar 5 kali, antara tahun 699 sampai 1645. Renovasi terakhir dilakukan pada tahun 1648 dan tampilannya masih bertahan hingga saat ini. Yang kedua ada Benteng Hwaseong. Benteng ini terletak di Suwon dan benteng ini termasuk ke dalam daftar UNESCO World Cultural Heritage Site. Benteng yang dibangun pada abad ke-17 ini memiliki tembok yang membentang sejauh 5,52 meter dan terdapat berbagai fasilitas militer. Benteng Hwaseong pernah mengalami kerusakan berat akibat perang, bahkan masih terdapat beberapa area yang tidak dapat diperbaiki. Saat ini, Benteng Hwaseong menjadi tempat perhelatan sejumlah acara dan pertunjukan budaya. Salah satunya adalah Festival Budaya Suwon Hwaseong yang diadakan setiap musim semi. Yang ketiga ada Bulguksa, yang terletak di Gyeongju, Provinsi Gyeongsangbuk-do. Dibangun lebih dari 23 tahun yang dimulai pada tahun 751 selama pemerintahan Kerajaan Silla oleh Kepala Menteri Kim Dae-song. Bulguksa merupakan tempat peribadatan untuk umum yang dibangun di atas serangkaian teras batu yang menjadi satu kesatuan organik dengan dataran berbatu di kaki Bukit Toyamsan yang berhutan lebat. Di dalam Bulguksa terdapat Seokgyeguitap atau pagoda Buddha bersejarah dan Tabotep yang merupakan pagoda berlimpah harta, serta 3 anak jembatan yang disebut jembatan, yaitu Cheonggung atau Jembatan Awan Biru, Baekgyeongju atau Jembatan Awan Putih, dan Chilbogyo, tempat 7 harta karun. Disebut jembatan karena secara simbolis sebagai penghubung dari keduniawian kepada spiritual Buddha. Yang keempat ada Gua Seoguram, yang terletak di Gyeongju, Provinsi Gyeongsangbuk-do.
Dibangun lebih dari 23 tahun yang dimulai pada tahun 751 selama pemerintahan Kerajaan Silla oleh Kepala Menteri Kim Daesung. Seokguram merupakan tempat peribadatan khusus raja. Seokguram telah beberapa kali mengalami renovasi dari tahun ke tahun. Seokguram sendiri merupakan gua batu-batuan dengan patung Buddha besar yang duduk dikelilingi oleh 38 bodhisatwa. Di Seokguram terdapat Buddha dengan ketinggian 3,5 meter yang duduk bersila di atas singgasana teratai menghadap timur dengan mata yang tertutup. Seokguram mencerminkan pengetahuan Silla akan ilmu arsitektur, matematika, geometri, fisika, agama, dan seni yang menjadi satu dan merupakan salah satu seni Buddha terbaik di Korea. Selanjutnya, Kuil Haeinsa berada di Provinsi Gyeongsang Namdo. Di Kuil Haeinsa terdapat Jenggung Pancheon yang memiliki 2 ruang penyimpanan, yaitu repositori atau arsip untuk Tripitaka Koreana yang terdiri dari 81.258 balok cetak kayu dari kitab suci Buddha versi dinasti Goryeo dengan lebih dari 52 juta huruf Cina yang tertulis dengan tepat. Kitab ini merupakan kitab suci Buddha yang tertua dan terlengkap yang ada di dunia. Selanjutnya, Jeju-do atau Pulau Jeju. Pulau Jeju adalah salah satu tempat yang paling populer di Korea yang memiliki luas 18.846 hektar. UNESCO menyebutkan bahwa pulau vulkanik dengan pipa lahar tersebut merupakan keindahan alam yang tidak terkira dari kekayaan alam yang menjadi saksi dari sejarah planet kita. Pulau ini juga disebut sebagai Little Hawaii karena banyaknya gunung berapi, pantai, air terjun, serta pemandangan alam subtropis yang indah. Gunung yang paling utama di Pulau Jeju adalah Gunung Halasan, yang merupakan gunung berapi yang sudah tidak aktif yang memiliki ketinggian 1950 meter. Selanjutnya, Istana Gyeongbokgung. Istana ini merupakan istana yang paling populer dan terbesar pada saat dinasti Joseon, yang dibangun pada tahun 1395 oleh Raja Taejo, yang merupakan pendiri kerajaan Joseon. Istana ini juga dikenal dengan sebutan Istana Utara karena lokasinya yang berada di bagian utara kota Seoul. Nama Gungbuk bermakna yang sangat diberkati surga, sedangkan Gung berarti istana. Istana ini sering sekali terbakar dan direnovasi besar-besaran sejak dahulu. Pemerintah Korea Selatan telah melakukan proyek renovasi semenjak tahun 1990 untuk memperbaiki dan memulihkan bangunan yang telah hancur. Istana Gyeongbokgung memiliki kantor untuk raja dan pejabat negara serta taman yaitu Hwon. Taman ini memiliki ciri khas yaitu memiliki kolam serta pepohonan dan memiliki Gunggueru yang disebut sebagai pavilion yang paling indah yang berada di Korea. Yang terakhir, Gerbang Sanggeunimun atau Gerbang Upacara yang Mulia yang merupakan gerbang selatan dari benteng yang didirikan untuk melindungi ibu kota yang sekarang menjadi kota Seoul. Gerbang ini merupakan gerbang kuno yang terbesar dan masih berdiri hingga saat ini yang juga merupakan harta karun nasional Korea nomor 1. Gerbang ini sekarang menjadi fasilitas perbelanjaan atau pasar tradisional yang dibangun di sekitarnya, yang menyita perhatian turis untuk berbelanja di sana. Dalam sehari, pasar tersebut dapat menampung sekitar 500.000 pelanggan. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.